Alih-alih putranya sembuh, John justru tak sengaja membawa kegelapan ke dunia ini, di mana kegelapan tersebut merupakan sesuatu yang sangat kuno, sesuatu yang tercipta sebelum alam semesta tercipta, sesuatu yang dikenal dengan banyak nama. Sesuatu tersebut adalah satu dari 7 pangeran neraka, yakni Leviathan, yang dianggap mewakili gerbang masuk menuju neraka. Where is my daughter? She's still in the cellar. It's not just the cellar. It's the whole house. Di saat bersamaan, Brian sedang memeriksa file gambar yang diambil oleh Keira, di mana Brian berhasil menyusun ke-6 simbol tersebut yang ternyata menghasilkan bentuk pentagram atau bintang lancip 5 yang kebanyakan orang sering menyebutnya dengan simbol setan. Tak lama Keira pun pulang dan langsung diperlihatkan apa yang Brian temukan. Mereka akhirnya berhasil menemukan jika simbol itu merupakan simbol Baphomet, iblis yang disembah oleh para okultis dan Ksatria Templar. These are the Hebrew glyphs over the 5 points. An ancient evil. Dengan bukti bahwa simbolnya dibuat mengeliling rumah ini, juga lukisan John Peterson yang mengangkat kedua jarinya sama seperti Baphomet, bisa dipastikan jika John merupakan seorang pengabdi setan yang berdasarkan cerita Nenek Rose tadi. John sudah kebingungan dengan sains, kedokteran, dan ilmiah yang tidak kunjung membuat putranya sembuh, hingga akhirnya dia mencari jalan tukang, yakni dengan mempraktekkan alkimia yang justru tak sengaja telah membuka gerbang neraka. Dan apakah teman-teman ingat dengan persamaan yang terukir di anak tangga basement? Ya, itu merupakan jalan menuju ke neraka yang cara membukanya adalah dengan memutar rekaman pada piringan hitam, yang dengan kata lain, tangga basement adalah pintunya dan pemutar piringan hitam adalah kuncinya. Dan bolohnya adalah Keira justru dengan sengaja memutar piringan hitam itu dengan maksud ingin menunjukkannya kepada Brian, yang tanpa dia sadari gerbang neraka lagi-lagi terbuka yang membuat Stephen terpancing untuk masuk ke dalam basement, yang di situ kita bisa melihat dengan samar-samar ada sang penjaga neraka dengan tubuh menyerupai manusia, tetapi kepalanya kambing. Keira dan Brian pun tidak menemukan Stephen kecuali hanya drone mainannya saja. Lantas mereka pun kembali ke atas, berdiri tepat di depan anak tangga menuju lantai atas, yang di situ ada bola jatuh disertai dengan hitungan yang sudah sampai pada hitungan ke-40. Keira dan Brian pun segera pergi ke kamar Stephen dan menemukan dia tengah berhitung sambil berjalan di kegelapan, yang ketika mereka berdua membawa Stephen pergi, ada suara kambing muncul tapi dengan echo dan tune yang agak dinaikkan. Seperti ini suaranya. Stephen sendiri tiba-tiba berubah menjadi pucat dengan simbol pentagram tepat di dadanya, di mana dia mengaku baru saja mengendarai binatang kepala 7 dengan 10 tanduk, yang pada saat bersamaan Brian seketika mengalami kesurupan dengan berhitung sama seperti Ellie dan Stephen, yang ketika akan menjauh, tiba-tiba muncul suara kaki yang sangat keras yang membuat Keira langsung bersembunyi. Ketika langkah kaki itu semakin mendekat, Keira pun segera pindah posisi agar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba Keira pun segera lari menuju basement, yang di situ dia mendengar ada suara Ellie dari dalam basement, yang sekarang tangganya menjadi sangat panjang dan ada sebuah pintu di dasar tangga tersebut. Keira perlahan turun ke sana dan membuka pintunya, kemudian berjalan melewati lorong yang panjang, yang ketika sudah sampai di ujung, Keira cukup dibuat takjub ketika melihat begitu banyak orang sedang berjalan teratur seperti sedang mengantri BLT. Mereka semua berjalan sambil menghitung langkah kakinya, yang beberapa dari mereka hitungannya sudah sampai jutaan. Dan seperti yang saya telah kemukakan tadi, tempat ini merupakan gerbang menuju neraka. Belum di neraka, tapi ini seperti lobinya, tempat antriannya, yang ketika Keira sedang tidak walakaya, dia pun mengenali sepatu yang setelah dicek, itu adalah Ellie putrinya.
Kera pun langsung membawa Ellie kembali ke atas yang dalam perjalanan tersebut suara kambing sang penjaga neraka pun nampak sedang mengejar mereka berdua dan... Setelah pintu ditutup dan suara penjaga sudah tak terdengar lagi, Brian, Ellie, dan Stephen pun kembali pulih tidak kesurupan lagi, di mana Kera yang sudah lelah dengan semua ini pun segera mengajak mereka semua untuk segera pergi dari rumah ini. Tetapi saat membuka pintu depan alias pintu keluar, tiba-tiba... Seketika itu pula mereka bertiga pun mulai berhitung, disusul dengan Keira yang awalnya bengong tapi lama-kelamaan ikutan berhitung juga, sehingga seperti keluarga di Belgia yang seperti dikatakan oleh temannya si Remy di Prancis, seluruh anggota keluarga ini pun akan menghilang secara misterius dan hanya kameramen dan kita yang menonton saja yang akan menjadi saksi mata hidupnya. 20, 21. Tamat, ending yang cukup mengkeengkan.